di Daniel Oak Trader, dan saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun juga, dan tetap semangat untuk belajar untuk kita bisa sama-sama profit bersama guys. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar dalam kita bertrading sebelum kita belajar melangkah lebih jauh tentang indikator dan sebagainya. Nah, ada 3 hal sih yang harus diperhatikan dalam kita bertrading. Yang pertama, kita harus tahu yang namanya trend line guys. Trend line itu seperti apa sih? Nah, trend line itu ini guys, kita lihat arah pergerakan pasar itu ke arah mana. Kalau ini kan dia benar-benar lagi turun banget nih guys. Kita lihat di sini pasarnya turun tajam banget ya kan. Terus kemudian kita lihat lagi di sini, nah, ini juga kondisi pasar lagi naik ya kan. Nah, itu yang dinamakan dengan trend line guys. Jadi kita harus tahu trennya arah market kemana. Jadi trennya arah market itu ada 3. Yang pertama ada tren naik, kemudian juga ada tren turun, ataupun juga ada tren yang namanya tren sideways guys. Tren sideways itu seperti apa? Tren sideways itu ya kurang lebih seperti ini guys. Jadi dia tidak ada tren yang jelas, dia hanya bermain di sekitaran sini aja tuh, naik turun. Nah, kalau ini sudah, yang ini sempat ada turun sebentar, kemudian dia naik ya kan, naik ya, yang namanya trend line. Yang kedua, kita juga harus tahu yang namanya support and resistance. Support and resistance itu seperti apa? Jadi gini guys, kalau support and resistance itu kita lihat di sini. Nah, ini namanya support kan. Kemudian di sini juga ada support ya. Dan kemudian kalau resisten itu ini di sini resisten. Nah, gimana sih caranya tahu itu yang mana support, yang mana resisten? Nah, kalau support resisten itu seperti ini. Kalau support itu ditandai dengan adanya candle merah ya, candle merah, setelah ini turun gini, kemudian dia muncul ada candle hijau di sini. Jadi setelah trend bearish, kemudian dia tuh muncul ada candle hijau. Nah, inilah yang dinamakan support itu guys. Sedangkan kalau untuk resisten itu kebalikannya. Jadi setelah trend bullish ya, candle hijau lagi naik, trendnya naik, nah gitu, terus kemudian muncullah candle merah. Nah gitu. Nah, ini dinamakan resisten ya. Nah, support dan resisten ini juga bisa misalnya menjadi bantuan ya, informasi buat kita untuk kita menentukan apakah market itu akan terus bergerak naik ataupun juga reversal gitu. Jadi paling tidak teman-teman sudah tahu mengenai dasar ini guys. Nah, kemudian setelah tahu itu semua, kita baru masuk ke market. Kita lihat, ini kita lihat situasinya. Sekarang kita lihat market di kripto ya. Nah, kebetulan ini di jam 14.20 waktu Indonesia Tengah ya. Kita coba analisa di sini. Ini marketnya lagi turun banget. Di sini ada doji.
doji. Di situ ada muncul candle hijau, tapi dia lemah bayar karena dia sumbu atas dan bawahnya sama guys. Kita lihat di candle berikutnya. Kita lihat dulu pelan-pelan aja guys, santai aja. Oke, ini candlenya sih kebetulan kalau dilihat dari trennya dia lagi tren kuat turun ya. Oke, dia mau naik tapi nggak bisa, ditolak atas bawah, tolak atas bawah. Nah biasanya kalau ada tolak atas bawah kayak ada candle kayak gini, candle body tipis-tipis atau doji, itu berarti biasanya ada resisten support di bawahnya, di sebelahnya, support atau resisten di bawah sebelahnya gitu. Itu mungkin ada support global atau resisten globalnya gitu guys. Jadi makanya bodinya dia tipis-tipis gitu. Nah kita tunggu guys, kalau misalnya candle merah ini, candle merah yang ini bisa menembus supportnya ini dengan body yang cukup besar, kita akan coba untuk open sell. Tapi kalau nyatanya nggak mampu ya, coba kita perhatikan dulu. Wah, ini kekuatan masih seimbang sekali guys. Jadi kalau udah market lagi kayak gini, lebih baik jangan di open posisi guys, karena bisa teler nanti. Model-model market kayak gini nih, ini yang bikin kita jadi bingung. Oke. Kita perhatikan dulu aja guys, ini lagi sideways dia nampaknya guys, dia bergeraknya di situ-situ aja. Kalau kayak gini amannya, ini kan di sini ada resisten, di sini ada supportnya. Tunggu aja dulu sampai mungkin entah dia breakout ke atas, atau breakout itu candle yang ini bisa naik gini, atau candle yang ini akan turun. Ditunggu aja guys. Oh, tembus dia. Kita lihat apakah bodinya mulai ini. Saya akan open buy di situ sekali. Oke. Kenapa saya open posisi di sini? Karena saya lihat bodinya besar, terus kemudian juga sudah melewati resisten. Mudah-mudahan dia tembus ke atas ya guys. Oke, dia akan kita lihat dulu di samping. Kayaknya sih aman sih dia tadi tuh, cuman dia kayaknya turun guys. Kekuatan seller juga masih kuat ini guys. Dulu pelan-pelan dulu. Kita lihat aja bodinya bisa melewati supportnya enggak. Oke, bisa. Kita coba open posisi kompensasi di sini. Saya open ke bawah karena bodinya juga udah melewati resisten supportnya. Masa terlambat sih, kecepatan juga. Harusnya tunggu agak tinggi ya guys. Kalau misalnya mau turun, memang kita lebih baik tunggu posisi candle itu ambil sumbu atas guys. Jadi masih kemungkinannya lebih aman gitu. Oke, ini karena juga trennya lagi turun, kemungkinan dia masih akan kuat turun guys. Kita perhatikan aja. Nggak kuat dia, ditekan, ditarik atas, waduh.
nggak gerak, candlenya nggak gerak. Coba di refresh dulu. Waduh, ternyata dia jadi candle itu guys. Loh, waduh, kepencet ini tadi guys, kepencet. Waduh, nggak benar. Oke, turun 5 4 3 2 1. Untung ya, alhamdulillah. Kepencet tapi masih beruntung kita guys. Jadi tadi sebenarnya saya ini kan mau open posisi di sini tapi loss. Nah kemudian saya tadi kan ya karena dengan saldo kecil jadinya kan deg-degan juga guys. Jadi memang tadi saya sempat memang mau memang rencananya mau open sell. Nah kenapa saya open sell di situ? Alasannya karena ini guys, alasannya karena ini candle ini biasanya dia itu membawa informasi apa ya, masih bisa kuat ke bawah lah gitu, makanya saya open posisi sell di situ. Oke begitu. Oke, coba kita analisa lagi. Candlenya sih harusnya masih kuat ke bawah ini guys. Kalau kita lihat polanya ini, pola yang di sebelumnya ini, begitu dia melewati garis supportnya dia turun, kemudian ada candle nafas. Ini kan candle nafas juga, dia turun dia turun lagi. Nah kemungkinan biasanya market itu akan mengulangi hal yang sebelumnya gitu. Jadi ada historinya juga kita harus perhatikan gitu. Coba ini coba dengan ini kita coba open sekali ke bawah. Oh, dengan disitu ada candle pelemahan seller guys. Ini awal periodenya adalah candle pelemahan seller. Kita perhatikan dulu apakah ini nanti hanya sebagai candle nafas atau dia akan reversal dulu sedikit. Oke, dia turun naik. Kekuatannya masih kuat ya. Saya akan open buy di situ satu kali. Kalau bodinya melebihi, oh ternyata kekuatan sellernya masih kuat. Oke, coba saya open di situ sekali. Aduh, terlambat lagi guys. Oke. Seharusnya agak di bawah tadi, karena di situ agak berbahaya karena di sebelahnya itu ada resistennya. Nih, resisten di situ agak berbahaya. Terlalu lambat tadi kita opennya.
jadi candle doji di situ. Oke, tunggu sebentar. Sini candle lemah, artinya dia naik. Ini naik, ini juga naik. Coba kita lihat candle yang ini bagaimana, apakah dia bisa melewati resisten yang ini. Waduh, ternyata dia kan ininya kecil guys. Aduh, buru-buru ya. Inilah kadang-kadang yang membuat jadi ini guys, analisa yang terburu-buru itu yang seharusnya tidak patut ditiru ya guys. Dia emang candlenya besar, nah kan berbahaya ini. Tolak lagi, mental lagi, tolak lagi. Akan bahaya di situ guys. Apakah benar dia akan naik atau dia malah turun? Udah open posisi terakhir guys. Dan juga kita harus money manajemen kita juga harus dijaga. Jadi ini loss atau dapat udah selesai. Oke, mudah-mudahan dia naik guys, mudah-mudahan. Oke, 3, 2, 1 ya, kita profit. Oke, alasannya saya open posisi di sini tadi karena saya lihat di sini tadi nih, dia nggak bisa menembus gitu loh guys. Jadi nggak bisa nembus yang ini kan. Harus diingat, resisten yang tertembus dia akan menjadi support itu. Jadi resisten become support. Itulah yang membuat saya mengapa saya open kebalikannya, saya open buy. Nah setelah itu makanya untungnya ya, sekali lagi lah kita berkahi keberuntungan guys pada trading kali ini ya. Nah itu sih itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang kurang jelas, oke boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, sehat selalu guys, tetap semangat belajarnya, tetap jaga manajemen, psikologis juga tetap dijaga supaya kita semua sama-sama bisa profit konsisten. Oke guys, thank you.